Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Nurul Aini dari kelas Vokal 2 absen 6. Saya akan menjelaskan perhitungan jasa giro dan bunga tabungan. Yang pertama ada jasa giro, yaitu pada bulan Juni 2021 terjadi transaksi atas rekening giro tuan aksa sebagai berikut: nama nasabah tuan aksa, nomor rekening 26 12 19 92 10. Transaksi 3 Juni setor tunai 18 juta, 8 Juni tarik tunai 5 juta, 13 Juni setor tunai 7 juta, 16 Juni transfer keluar 1 juta, 18 Juni tarik tunai 5 juta, 19 Juni transfer masuk 2 juta, 24 Juni setor tunai 7 juta, dan 27 Juni setor tunai 4 juta. Hitunglah berapa bunga bersih yang tuan aksa peroleh selama bulan Juni dengan suku bunga yang berlaku 14% per tahun dan dikenakan pajak 16%. Laporan rekening koran Tuan Andi per 31 Mei 2021 yaitu tanggal 3 setor tunai kredit 18 juta, saldonya 18 juta. Tanggal 8 tarik tunai debit 6 juta, saldo 12 juta. Tanggal 13 setor tunai 7 juta, kredit saldonya 19 juta. Tanggal 16 transfer keluar debit 1 juta, saldo 18 juta. Tanggal 18 tarik tunai debit 5 juta, saldo 13 juta. Tanggal 19 transfer masuk kredit 2 juta, saldo 15 juta. Tanggal 24 setor tunai kredit 7 juta, saldo 22 juta. Dan tanggal 27 setor tunai yaitu 4 juta, kredit dan saldonya 26 juta. Nah, di jasa giro terdapat dua metode, yaitu metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Nah, di metode saldo terendah terdapat bunga sebelum pajak, bunga bersih, setelah pajak, dan pajak, yaitu bunga sebelum pajak, rumusnya persentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan, yaitu sama dengan 14% dikali 12 juta dibagi 12, hasilnya 140.000 per bulan. Lalu ada pajak, yaitu persentase pajak dikali bunga sebelum pajak, sama dengan 15% dikali 140.000, sama dengan hasilnya 21.000. Bunga bersih setelah pajak yaitu bunga sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Nah, 140.000 dikurangi 21.000 hasilnya 119.000 rupiah. Yang kedua yaitu metode saldo rata-rata. Di metode saldo rata-rata terdapat perhitungan saldo rata-rata, bunga sebelum pajak, dan bunga bersih setelah pajak. Di sini saldo rata-rata rumusnya yaitu jumlah saldo 1 bulan dibagi banyak transaksi dalam 1 bulan, sama dengan 143 juta dibagi 8, sama dengan hasilnya 17.875.000. Lalu bunga sebelum pajaknya yaitu rumusnya persentase bunga dikali saldo rata-rata dibagi 12, sama dengan 14% dikali 17.875.000 dibagi 12, hasilnya 208.541,667 rupiah. Lalu pajak, rumusnya persentase pajak dikali bunga sebelum pajak sama dengan 15% dikali 208.541,667 rupiah, hasilnya yaitu 31.281,25 rupiah. Bunga bersih setelah pajaknya yaitu bunga sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Nah, bunga sebelum pajaknya yaitu 208.541,667 rupiah dikurangi dengan 31.281,25 rupiah. Hasilnya yaitu 117.417 rupiah. Selanjutnya ada bunga tabungan, yaitu NIA memiliki tabungan di Bank ABC cabang Jakarta. Berikut transaksi selama bulan November 2021. Tanggal 1 November saldo awalnya 10 juta, tanggal 4 November penerimaan transfernya 5 juta rupiah, tanggal 12 November penarikan tunai 7.500.000, tanggal 25 November transfer ke bank lain 2 juta, dan biaya transfernya yaitu 6.500. Tanggal 28 November setoran tunai 2 juta rupiah. Buat rekening koran dari tabungan NIA, hitung bunga yang didapatkan NIA selama bulan November 2021 jika dihitung dengan saldo harian dengan catatan saldo di atas 1 juta yaitu bunga 3%, saldo di atas 5 juta bunga 7%, saldo di atas 10 juta bunga 10%, saldo di atas 15 juta bunga 15%. Lalu saldo rata-rata bunga per tahunnya 10%, saldo terendah juga bunga per tahunnya 10%.
Lalu ada pajak kota untuk keseluruhan metode yaitu 16%. Laporan rekening korannya Nia per 31 November 2021 yaitu tanggal 1 November saldo awal yaitu saldonya 10 juta rupiah. Tanggal 4 November penerimaan transfer kredit 5 juta dan saldo 15 juta rupiah. Tanggal 12 November penarikan tunai debit 7.500.000 saldonya 7.500.000 rupiah. Tanggal 25 November transfer ke bank lain 2 juta dan biaya transfernya itu 6.500, berarti saldonya 5.493.500 rupiah. Tanggal 28 November terakhir itu setoran tunai dengan kredit 2 juta dan saldonya 7.493.500 rupiah. Nah, saldo harian perhitungan bunganya yaitu saldo dikali jarak hari dibagi 360 dikali persentase bunganya. Nah, pada tanggal 1 November itu saldonya 10 juta rupiah dan jarak tanggal 1 ke tanggal 4 yaitu 3 hari, berarti 3/360 dikali 7% karena 10 juta itu termasuk ke yang di atas 5 juta bukan yang di atas 10 juta, jadi masuknya 7%, yaitu hasilnya 5.833,33 rupiah. Selanjutnya 15 juta, jarak harinya 8 hari, berarti 15 juta rupiah dikali 8/360 dikali 10% karena dia di atas 10 juta rupiah ya. Jadi dikali dengan 10% hasilnya 33.333,33. Selanjutnya 7.500.000 rupiah dikali jarak harinya 13/360 dikali 7% karena di atas 5 juta yaitu 18.958,33 rupiah. Selanjutnya ada 5.493.500 dikali jarak harinya 3/360 dikali 7% sama dengan 3.204,54 rupiah. Selanjutnya yaitu ada 7.493.500 dikali jarak harinya yaitu 4/360 dikali 7% sama dengan 5.828,27 juta rupiah. Nah, setelah itu dijumlahkan perhitungan bunganya yaitu hasilnya 67.157,8 rupiah. Nah, di pajak yaitu rumusnya perhitungan bunga dikali persentase pajak sama dengan 10.745,248 rupiah. Nah, lalu perhitungan bunga dikurangin dengan pajak sama dengan 56.412,552 rupiah. Selanjutnya ada saldo rata-rata. Nah, saldo rata-rata rumusnya jumlah saldo 1 bulan dibagi 6. Jadi 50.987.000 dibagi 6 sama dengan 8.497.833,33 rupiah. Lalu ada bunga sebelum pajak sama dengan persentase bunga dikali saldo rata-rata. Lalu dibagi dengan 12. Berarti 10% dikali 8.497.833,33% dibagi 12. Nah, sama dengan 70.815,27%. Selanjutnya pajak, yaitu persentase pajak sama dengan bunga persentase pajak dikali bunga sebelum pajak sama dengan 16% dikali 70.815,27 rupiah sama dengan 11.330,44 rupiah. Dan terakhir ada bunga setelah pajak nih. Bunga setelah pajak itu rumusnya bunga sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Nah, berarti sama dengan 70.815,27 dikurangi 11.330,44 rupiah sama dengan 59.484,82 rupiah. Nah, terus ada saldo terendah. Itu saldo terendah
bunga sebelum pajak sama dengan persentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12. Berarti 10% dikali 5.493.500 dibagi 12. Hasilnya 45.779,16% rupiah. Lalu pajak yaitu rumusnya persentase pajak dikali bunga sebelum pajak sama dengan 16% dikali 45.779,16 rupiah sama dengan 7.324,66 rupiah. Lalu bunga setelah pajaknya yaitu rumusnya bunga sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Nah, sama dengan 45.779,16 rupiah dikurangi dengan 7.324,66 rupiah sama dengan hasilnya 38.494,5. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.